Sobat Unyil, kebayang nggak? Barang yang kita gunakan sehari-hari nantinya bakal jadi sampah kalau sudah nggak kepake. Sepanjang tahun 2020 saja, Indonesia menghasilkan sampah lebih dari 60 juta ton. Wah, kalau nggak pinter ngolah, bisa-bisa gunungan sampah bisa makin tinggi nih. Makanya butuh inovasi dan kreativitas supaya kita bisa mengolah limbah dengan baik. Misalnya, yang membuat kreasi dari barang yang nggak kepake, yang bisa mendatangkan cuan. Limbah dalam skala besar juga bisa diolah loh, supaya menjadi ramah lingkungan. Selengkapnya di episode hari ini ya. Berdasarkan riset World Bank, tahun 2017, popok bayi menempati peringkat kedua penyumbang sampah terbanyak di laut. Jumlahnya sekitar 21% dari total sampah. Selain susah terurai, limbah popok sekali pakai juga bisa bikin ikan menjadi mandul loh, karena mengandung senyawa kimia yang akan berubah menjadi gel saat terkena air. Dengan bantuan teknologi, limbah popok dede bayi bisa diolah jadi pot nih. Wah, pas banget deh buat yang suka koleksi tanaman. Pot dari limbah popok ini cocok untuk tanaman yang gak butuh banyak air. Buat yang pengen memelihara tanaman tapi suka mager nyiramin, bisa banget nih pakai pot hasil daur ulang ini. Nah, popok-popok sekali pakai yang berakhir di tempat sampah lah yang bakal kita olah untuk membuat pot menggunakan mesin hidrotermal ini. Limbah popok akan diberi air hingga terendam di dalam mesin hidrotermal. Teknologi ini menggunakan tekanan dan temperatur tinggi mencapai 180 derajat Celcius yang akan berproses selama 3 jam. Jadi saat hasilnya keluar, dijamin steril dan bebas dari bakteri atau kotoran. Hasil yang keluar jadi bubur fiber popok kayak gini nih. Ya, mirip bubur kertas gitu deh. Bubur fiber popok ini harus dicuci terlebih dahulu supaya warnanya berubah jadi lebih bersih. Kita bilas 2 kali ya. Waktunya kita jemur. Pengeringan ini berguna agar bubur fiber popoknya gak jamuran. Sekarang campurkan bubur fiber popok yang sudah kering dengan mortar sebagai bahan perekatnya. Tambahkan air, lalu aduk sampai konsistensinya pas. Lanjut, kita masukkan deh ke dalam cetakannya. Dalam satu cetakan ini kurang lebih memerlukan 10 popok. Artinya 1 terapot ini bisa menyelamatkan sungai dan laut dari 10 limbah popok. Mantap! Wih, hasil yang sudah kering jadinya seperti ini nih. Di 1 terapot kita bisa menanam lebih dari 2 jenis tanaman. Hanya cocok untuk tanaman yang gak membutuhkan banyak tanah untuk menopang akarnya, seperti suplir, anggrek, kadaka, dan wheatgrass. Sebelumnya terapot sudah direndam air selama 24 jam. Jadi seluruh permukaannya sudah lembab. Kemudian lilitkan tali rami mulai dari bagian bawah ke bagian tengahnya. Tali rami ini dipilih karena berasal dari bahan organik dan tampilannya juga lebih natural. Selipkan benih di sela-sela tali raminya. Kalau sudah, isi air pada lubang tengah potnya. Penampungan airnya bisa memuat sekitar 300 ml air loh. Terakhir, semprotkan air juga ke benih yang ada di tali raminya. Tinggal tunggu tumbuhnya deh. Selain dari benih, kita juga bisa langsung melilitkan tanaman di sekeliling pot. Seperti pakis, dengan campuran tanaman lainnya bisa dirangkai sesuai kreasi teman-teman sampai memenuhi seluruh permukaan pot. Wih, asik nih kalau ngelihat yang hijau-hijau di rumah. Mata jadi segar, suasana hati jadi happy. Kalau sampah padat bisa diolah jadi barang lain, sampah organik bisa juga nih dimanfaatkan buat memelihara lalat. Kenalan sama si Black Soldier Fly ini yuk. Lalat tentara hitam ini punya nilai ekonomi cukup tinggi dan bisa membantu kita mengolah sampah organik. Selain membantu mengurangi sampah, larva lalat bermanfaat untuk dijadikan pakan ternak.
Lalat asli Amerika Selatan ini bisa menghasilkan 200 sampai 600 butir telur. Tuh, lihat telurnya, banyak ya. Lalat akan bertelur di tempat kering dan aman dari predator. Makanya disiapkan kayu-kayu seperti ini sebagai tempat untuk bertelur. Setelah dipisahkan, telur akan disiapkan untuk menetas. Telur akan diletakkan di wadah yang sudah diberi pur ayam. Jadi begitu menetas, mereka bisa langsung makan deh. Setelah 14 hari, larvanya sudah bisa dipanen deh. Sebagai pakan ternak, larva kering ini punya banyak kelebihan. Mulai dari kandungan energi, protein, asam amino esensial, asam lemak, hingga mikronutrien lain. Asam amino esensial sangat dibutuhkan oleh tubuh hewan ternak, termasuk ikan-ikan koi ini. Selain untuk pertumbuhan, asam amino juga bermanfaat untuk mendistribusikan protein di dalam tubuh ikan. Gak cuma itu aja loh, larva kering ini juga punya kandungan antibiotik alami yang baik untuk menjaga ternak dari serangan penyakit. Unyil, yuk kita kemon! Alat elektronik yang sudah rusak dan gak kepakai juga jadi salah satu ancaman limbah nih. Apalagi teknologi terus berkembang. Tiap tahun ada aja alat elektronik keluaran terbaru yang bikin peralatan elektronik lawas bakal jadi sampah. Sampah elektronik bisa berupa baterai, bola lampu pijar, monitor komputer, televisi, dan yang gak pernah absen adalah telepon seluler. Sebagian komponen yang ada dalam sampah elektronik memang bisa didaur ulang, tapi cuma sekitar 20%-nya saja. Sisanya banyak yang dibakar, ditimbun, bahkan ada yang dibuang sembarangan. Aduh, ini nih yang menjadi masalah. Komponen barang elektronik mengandung berbagai logam berat yang masuk ke dalam kategori B3, yaitu bahan berbahaya dan beracun. Kalau dibuang sembarangan dan terkontaminasi dengan air, tanah, dan udara bisa menjadi racun. Sebagai sampah berbahaya dan beracun, penanganan sampah elektronik harus dilakukan dengan cermat dan tepat, karena berbeda dengan pengelolaan sampah organik. Gak boleh sembarangan juga, harus ada izin secara legal yang mampu mengelola sampah elektronik sesuai standar yang telah ditetapkan. Ini dia salah satu perusahaan besar yang dapat mengolah limbah bahan berbahaya dan beracun, alias B3. Letaknya di daerah Kecamatan Kelapa Nunggal, Bogor, Jawa Barat. Luasnya sekitar 63 hektar. Wow, gede banget kan? Di sini, limbah kategori B3 diolah jadi bentuk cairan dan padat. Olahan limbah dalam bentuk cair yang sesuai dengan standar baku mutu sudah aman jika dialirkan ke sungai. Sementara olahan limbah dalam bentuk padat atau disebut landfill bisa disulap jadi bukit yang bisa ditanami pepohonan. Ai, mantul banget kan? Tempat penimbunan air yang ramah lingkungan dan modern untuk limbah berbahaya ini sudah direkayasa dan dioperasikan sesuai standar. Landfill atau olahan limbah berbentuk padat yang dibuat berkapasitas hanya sekitar 60 hingga 70% saja dari luas wilayah. Jadi kalau sudah overload, perusahaan harus mencari lokasi baru lagi. Meski bisa ditanami pohon, tujuannya hanya untuk penghijauan saja ya. Jadi nggak boleh ditanami pohon yang bisa dikonsumsi. Soalnya walau bagaimanapun, lahannya berasal dari limbah berbahaya. Jika sudah penuh, tentu saja kita harus mencari lokasi baru untuk mendapatkan lokasi yang pas untuk pengelolaan limbah B3. Jadi ketika PPL ini tutup, kita masih punya tanggung jawab selama 30 tahun sejak PPL ini bertutup. Sebelum diolah, sampah elektronik harus dipilah berdasarkan jenisnya, lalu dibongkar sampai komponen terkecil, seperti CPU ini. Mulai dari case, PCB, kabel, hingga bautnya masing-masing dipisahkan. Selanjutnya, baru menentukan metode penanganan dan proses pengolahan yang tepat.
Semua komponen diolah secara terpisah. Ada sebagian komponen yang masih bisa didaur ulang, sehingga bisa digunakan kembali. Sementara sebagian komponen yang tidak bisa didaur ulang, diolah lebih lanjut deh. Pengolahan sampah elektronik bakal menghasilkan limbah padat. Selanjutnya disimpan pada tempat penimbunan akhir atau landfill. Butuh waktu sekitar 15 hingga 20 tahun hingga landfill dapat ditanami pepohonan. Lama banget ya. Prof, ini Enyeng udah ngumpulin barang-barang elektronik bekas dari warga. Wah, mantul Pak Enyeng. Sekarang kita coba dengan mesin baru bikinan Profesor ya. Memangnya bisa, Prof, ngubah elektronik bekas jadi baru lagi? Sungguh impossible, Profesor. Kan unyil. Kalau belum dicoba, ya mana tahu. Nah, sekarang tinggal kita tunggu saja. Maksudnya nunggu sambil buka e-commerce ya, Prof. Terus belanja deh barang elektronik barunya di situ. Waduh, kayaknya udah jadi nih, Prof. Enyeng penasaran, pengen lihat. Ya sedikit dong, Prof. Waduh Pak Enyeng, jangan main buka dong, bahaya. Aduh. Kok malah gini sih, Prof? Waduh. Tangan Pak Enyeng sih kurang bagus. Makanya jangan main buka aja. Jadi gini deh. Gelas yang sudah pecah nggak bisa dipakai buat minum lagi. Di pabrik, limbah gelas seperti gelas pecah atau gelas gagal produksi bisa dimanfaatkan lagi nih. Bahan baku pembuatan gelas kaca adalah pasir. Pecahan kaca dari limbah gelas kan terbuat dari pasir juga. Nah, daripada dibuang menjadi limbah, mending diolah lagi deh. Tuang pecahan kaca ke wadah besar ini, lalu getarkan biar gampang masuknya. Semua bahan sudah masuk nih. Tabung-tabung besar ini akan mengirim bahan baku ke satu tempat peleburan. Bahan baku pasir silika, natrium sulfat, dan pecahan kaca selanjutnya dilebur dengan pemanasan ribuan derajat Celcius sampai membentuk lelehan seperti lahar gunung berapi. Wih, kalau sudah seperti ini, jangan coba-coba megang deh. Lelehan mirip jeli ini suhunya sampai 1200 derajat Celcius. Kebayangkan panasnya kayak apa? Tuang lelehan ke dalam cetakan. Api yang ada di cetakan ini fungsinya untuk memudahkan proses pembentukan menjadi gelas. Kalau api yang muter-muter ini untuk meratakan sisi atas kaca biar nggak tajam. Kalau ada yang bentuknya tidak sesuai, harus dipisahkan dan dilebur lagi. Jangan dipegang-pegang dulu ya. Gelas-gelas ini masih panas loh. Gelas yang sesuai standar selanjutnya dibawa ke ruang oven. Panaskan hingga suhu 600 derajat Celcius. Setelah itu, dinginkan lagi ke suhu ruangan untuk menguji kekuatannya. Kalau langsung pecah, berarti gelasnya nggak bagus tuh. Sebelum dikemas, cek sekali lagi kondisi gelasnya. Mulai dari cetakan tulisan, warnanya, hingga sisi-sisi permukaannya. Yuk, kita kemon! Pensil yang sehari-hari kita gunakan buat menulis, kalau sudah pendek, pasti bakal kita buang kan? Terus jadi limbah deh. Nah, biar nggak jadi sampah, kita bisa nih pakai pensil yang ada benihnya. Kalau sudah pendek dan nggak bisa dipakai, sisa pensil bisa kita tanam dan menjadi tumbuhan. Ide pensil benih ini muncul sebagai usaha untuk melestarikan lingkungan. Soalnya akibat penebangan pohon yang terus-terusan demi kepentingan manusia, banyak lahan hijau yang harus dikorbankan. Setidaknya dengan pensil benih ini, kita bisa membantu menghijaukan bumi. Walaupun masih kecil-kecilan, yang penting kan usahanya. Lihat cara bikin pensil benihnya di Lembang, Jawa Barat yuk. Kita kemon! Pensil akan dipotong menjadi 2 bagian. Tapi sebenarnya dibikin panjang kayak gini juga bisa kok. Ujung pensil yang sudah dipotong tadi diraut di salah satu ujungnya. Harus pilih salah satu ya, nggak boleh dua-duanya.
Lanjut, lubangi bagian ujung belakangnya. Lubang inilah yang akan diisi dengan benih-benih tanaman. Karena lubangnya kecil, jadi ukuran benihnya juga harus disesuaikan. Biasanya sih benih tanaman sayuran dan bunga nih yang dipilih. Kayak seledri, bayam, kale, selada, daisy, dan petunia. Benih-benih ini biasanya didapatkan dari petani sekitar kawasan Lembang. Biasanya para petani memanen bunga dari tanaman seledri, bayam, wortel, marigold, daisy, dan petunia. Bunga ini kemudian dikeringkan, lalu diambil bijinya. Nah, biji inilah yang digunakan sebagai benih di pensil. Benih di dalam pensil ini bisa bertahan selama 8 bulan loh teman-teman. Jadi tidak perlu takut kalau benihnya nggak bisa tumbuh. Nah, sekarang kita belajar menanam pensil benihnya yuk, come on! Pertama-tama, kita siapkan dulu tanahnya, agar benih dapat tumbuh secara optimal. Tanahnya harus yang subur ya. Tanah yang subur biasanya berwarna coklat kehitaman. Tanah yang digunakan bisa juga dicampur dengan sekam atau pupuk organik untuk mendorong pertumbuhan tanaman. Kemudian tinggal tanam deh pensilnya. Ditanamnya harus miring 45 derajat ya. Karena kalau posisinya tegak lurus, pertumbuhan bibit akan terhalang. Setelah 2-3 minggu, bibit akan menjadi kecambah dan muncul ke permukaan. Yeay! Limbah kayu yang gak terpakai bisa juga loh jadi tas yang bikin tampilan makin modis. Kayu bekas yang digunakan buat bikin tas biasanya dari sisa kayu palet atau kotak packing. Dan yang mudah diolah menjadi tas adalah jenis jati Belanda atau cemara Jerman karena lebih ringan. Haluskan dan tipiskan kayu yang akan dibuat. Ukuran yang digunakan sekitar 6 mm ya, biar tas yang dibuat nggak terlalu berat. Potong sesuai kebutuhan atau tipe tas yang diinginkan. Supaya terlihat elegan bagian sisinya dipotong menyerong nih. Amplas bagian sisi kayu agar bersih dari serabut yang dihasilkan dari sisa pemotongan. Alright, saatnya perakitan. Semuanya disusun hanya dengan lem saja, tanpa menggunakan paku sama sekali loh. Karena dapat membuat kayu pecah. Tenang, lem yang digunakan juga khusus untuk kayu kok. Dijamin melekat kuat deh. Poles permukaan tas yang sudah tersusun dengan cairan khusus yang berfungsi untuk menutup pori-pori kayu dan memberi efek mengkilap. Mantap! Pembuatannya simple banget loh, tapi tas yang dihasilkan keren banget kan? Dibanderol dengan harga sekitar 200 ribuan, kita sudah bisa bergaya deh. Bakarin semuanya, biar kagak ada sampah lagi. Kalau kayak gini kan enak. Aduh, enak apanya Pak Enyeng? Sampahnya memang udah gak berserakan, tapi udaranya kan jadi tercemar. Wah, Pak Enyeng lagi bakar apa tuh? Ngebul banget. Bakar sampah dong Neng Arsa, biar kagak pada numpuk. Tapi bukan dengan cara dibakar juga Pak Enyeng. Bisa menimbulkan polusi udara karena menimbulkan debu dan asap hitam yang mengganggu. Betul Karsa, sampah yang dibakar juga melepaskan karbon dioksida yang makin memperparah pemanasan global. Yap, gak cuma lingkungan, tapi juga menimbulkan masalah pada kesehatan. Karbon monoksida yang dihasilkan akan sangat berbahaya jika terhirup. Tubuh akan kekurangan oksigen, bahkan bisa berujung pada kematian loh. Waduh, ngeri juga ya. Mendingan sekarang apinya dipadamin aja Pak Enyeng. Iya, Pak Enyeng matiin nih. Aduh, kok malah makin gede sih apinya Pak? Pak Enyeng lupa. Yang tadi Pak Enyeng siram bukan air, tapi bensin. Mengelola limbah tuh penting banget loh, supaya bumi kita lebih terjaga keasriannya dan gak rusak oleh limbah. Kita juga harus bisa merawat barang nih, supaya nggak cepat rusak dan berakhir jadi sampah. Oke, sekian dulu ya tayangan si Unyil hari ini. Sampai jumpa besok.